Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, beliau minta kepada Nabi, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yaumal qiyamah. Aku minta kepada Nabi agar beliau nanti di akhirat mensyafaatku. Kemudian Nabi mengatakan, minta kepada Allah agar engkau bertemu denganku di 3 tempat. Berapa, Pak? 3 tempat. Minta kepada Allah agar kamu bertemu denganku nanti di 3 tempat itu. Agar aku bisa memberikan syafaat. Agar Nabi bisa memberikan syafaat. Kemudian Anas mengatakan, di mana ya Rasulullah? Aina atlubuka? Di mana aku bisa menjumpaimu? Minta kepada Allah agar aku bertemu denganmu di mana ya Rasulullah? Kata Nabi, pertama minta sama Allah agar kamu bisa bertemu denganku di Sirat. Di mana? Di Sirat. Antara surga dan neraka. Kata Nabi, itu paling utama, kalian minta kepada Allah agar aku bisa mensyafaat kalian di situ. Karena ini paling menentukan. Ya, mengerikan tempat ini. Penentu masuk surga atau masuk neraka. Fa illam ajidka, kalau aku tidak bertemu denganmu ya Rasulullah di Sirat, di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta sama Allah agar kamu bertemu denganku di mizan. Di mana? Mizan. Manusia dikumpulkan kemudian satu persatu ditimbang amalnya, nungguin kita. Ini bagaimana amal nih? Cukup atau tidak? Kita udah lihat tuh, ya Allah, pahala kita segitu, dosa kita segitu, ini akan ditimbang nih. Ya. Bayangkan. Itu di hadapan Allah disaksikan oleh miliaran manusia dan malaikat-malaikat Allah. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat, enggak ada yang menolong. Ya, enggak ada yang bantu. Jangankan di akhirat, di manusia, di dunia pun, kira-kira bapak punya salah, kemudian diinterogasi, disidang, udah tahu tuh salahnya. Ya. Udah mikir-mikir nih siapa ya kira-kira yang bisa bantu saya nih. Bisa kontak sana, kontak sini, minta sana, minta sini bantuan. Ya, hubungin sana, hubungin sini. Kalau udah tahu nih udah ada salah nih. Di dunia masih bisa minta bantuan, Pak. Bisa minta tolong ini dan itu. Kalau di akhirat enggak ada. Siapa lagi? Kalau bukan amal-amal kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap anak kita, berharap orang tua kita, berharap saudara, enggak, semua saat itu mementingkan diri sendiri. Nanti urusan anak mensyafaat orang tuanya, orang tua mensyafaat anak, itu udah clear semua tuh. Masuk surga baru ada yang mensyafaat. Anaknya masuk surga, orang tuanya masih kempang-kempis tuh, enggak tahu juntrungannya kemana. Anaknya masuk surga, dia minta kepada Allah mensyafaat orang tuanya. Tapi dalam fase ini orang di padang mahsyar, kemudian nanti di haud, di mizan, kemudian di sirat. Orang tidak peduli dengan orang lain. Pokoknya bagaimana saya selamat. Maka yang bisa mensyafaat kita itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi kepada Anas, minta sama Allah agar kamu ketemu saya di sini nih. Di mana? Mizan. Ada orang yang timbangan amalnya berat, Pak. Pahala puasa, zakat, sedekah, haji, umrah, dan amal-amal yang lain. Salatnya. Tapi belum ditimbang dengan dosa dan maksiatnya. Ketika ditimbang dengan dosa-dosanya, ternyata dosanya juga banyak. Ya, timbangannya udah begini, Pak. Saya bayangin, Pak, timbangannya begini nih. Gimana nih? Mana lebih berat nih? Ternyata lebih berat dosanya dikit. Dan kita berharap timbangan amal pahala yang lebih berat. Disitulah Nabi datang. Ya, ini kurang dikit nih amal solehnya untuk memerankan timbangannya.
disyafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak ditolong, ya udah lebih besar dosa, masuk neraka. Makanya daripada di antara akidah yang harus kita yakini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adanya syafaat, ya. Terutama syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, kalau aku tidak menemuimu dan tidak menjumpaimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mizan, lalu di mana kira-kira aku bisa berjumpa denganmu ya Rasul? Kata Nabi, di haud. Minta kepada Allah agar engkau berjumpa denganku di haud dan bisa minum dari telagaku, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga tempat ini minta kepada Allah bisa berjumpa, bertemu dengan Nabi, dan itu perintah Nabi. Ya Allah, semoga bisa bertemu dan mendapatkan syafaat Rasulullah di sirat, atau di mizan, atau di haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.